Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faiza dengan NIM 21416255201166 dari kelas IF21F. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS data mining, yaitu tentang integrasi dan transformasi data dan juga analisis. Ini ada data transkrip, nilai yang mencakup data nilai yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah yang diambil. Data lulusan memberikan informasi demografis dan akademik mahasiswa termasuk tanggal masuk dan lulus serta predikat kelulusan. Saya sudah mempunyai data data kelulusan dan juga transkrip di Google Drive. Yang pertama yaitu kita memanggil data yang sudah ada atau yang sudah kita masukkan di Google Drive. Saya di sini mempunyai data kelulusan dan juga data transkrip. Lalu di sini saya memunculkan data transkrip, ada sebanyak 5 data. Dan di sini ada kolom ID, NIM, kode MK, nama MK, nama MK Indo, nama MK Inggris, nilai grade, nilai total semester, SKS, dan yang lainnya. Lalu di sini saya memunculkan data lulusan, ada 5 data juga, dengan kolom NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai. Lalu di sini saya menampilkan nilai IPS per semester. Itu menggabungkan data dari eh, data lulusan dan juga data transkrip berdasarkan NIM. Lalu saya menghitung IPS setiap semester per mahasiswa, mengalihkan nilai grade dengan SKS MK untuk setiap mata kuliah, lalu mengelompokkan data berdasarkan NIM dan semester. Lalu kita menampilkan IPS per semester seperti di bawah ini. Lalu saya melakukan penggabungan IPS per semester, di mana saya menggabungkan data dari transkrip dan lulusan berdasarkan NIM. Lalu saya melakukan pivot table, pivot DF IPS per semester, dan skor pivot, indeks NIM, kolom semester, values IPS. Lalu saya rename kolom untuk mendapatkan format yang diinginkan. Setelah itu saya reset indeks untuk mendapatkan kembali kolom NIM, yaitu dengan reset indeks implies true sama dengan true. Belum menampilkan hasil. Berikut adalah hasil dari penggabungan data berdasarkan NIM. Selanjutnya, ada memilih kolom IPS untuk dibulatkan. Fungsi untuk eh, membulatkan data ini itu untuk mengurangi kompleksitas dan membuat informasi lebih mudah dipahami. Seperti menghilangkan titik, seperti menghilangkan eh, angka yang terlalu banyak di belakang koma atau titik. Seperti di bawah ini. Perbedaannya. Dan ini yang sudah dibulatkan. Lalu saya menggabungkan Lalu saya menggabungkan data dari data transkrip dan lulusan berdasarkan NIM, lakukan pivot table, rename, reset indeks untuk mendapatkan kembali kolom NIM, lalu menggabungkan pivot dengan MS lulusan berdasarkan kolom NIM, lalu menampilkan hasil sebanyak 5 data di bawah ini.
status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, status pegawai. Selanjutnya, menghitung durasi studi dalam format tahun dan bulan. Seperti tanggal masuk dan tanggal lulus. Pertama itu ubah format tanggal menjadi objek date time, tanggal, date time. Lalu hitung selisih waktu antara tanggal lulus dan tanggal masuk. Selisih sama dengan tanggal lulus dikurangi tanggal masuk. Lalu hitung tahun dan bulan dari selisih waktu. Itu tahun selisih days. 365 bulan selisih days. Persen 365. Return tahun bulan. Pastikan kolom tanggal dalam format date-time, data gabungan, seperti ini. Belum menghitung durasi studi untuk setiap mahasiswa, data gabungan, hasil durasi studi, data gabungan lain. Belum menampilkan hasil data gabungan sebanyak 5 data, seperti di bawah ini. Selanjutnya ada filter mahasiswa, bukan pindahan. Data gabungan, cleaned, data gabungan, status masuk sama dengan 1. Lalu menghapus mahasiswa pindahan dengan data gabungan, cleaned, sama dengan data gabungan cleaned, drop, data gabungan cleaned, status masuk sama dengan 1. Lalu kita menampilkan hasil dari data gabungan cleaned sebanyak 5 data. Berikut tampilannya atau outputnya. Status masuk di 0. Lalu selanjutnya kita menstandarisasi kolom jenis kelamin dengan data gabungan jenis kelamin, maaf, kosong untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Lalu mengubah format tanggal, data gabungan, tanggal lulus, data gabungan, tanggal masuk. Lalu kita tampilkan sebanyak 5 data, seperti di bawah ini. Selanjutnya kita menambahkan kolom lulus tepat waktu atau tidak dengan cek lulus tepat waktu atau durasi studi. Ambil bagian tahun dari string durasi studi, tahun sama dengan integer, durasi studi split kosong. Cek apakah durasi status kurang dari 5 tahun. If tahun kurang dari 5, return tepat, else return tidak. Lalu tambahkan kolom lulus tepat waktu atau tidak ke data frame atau data gabungan. Kita tampilkan data gabungan sebanyak 10 data. Berikut adalah hasil durasi studi dan lulus tepat waktu atau tidak. Terus selanjutnya ada analisis. Nah, yang pertama itu ada data cleaning. Buat analisis dan skenario untuk membersihkan data seperti kesalahan angka pada tahun lahir, status semester, dan data anomali lainnya. Jelaskan mana data noise dan data outlier. Yang pertama kita menampilkan data gabungan info seperti di bawah ini. Lalu kita analisis deskriptif untuk kolom dengan tipe data objek seperti predikat, jenis kelamin, dan hasil durasi studi. Kita bisa menggunakan value count untuk melihat frekuensi kemunculan nilai. Lalu print data gabungan, hasil durasi studi, value count.
Lalu pemeriksaan manual pada nilai-nilai unik untuk menemukan nilai yang tidak biasa. Contohnya seperti di bawah ini. Sini saya mempunyai data noise yaitu pujian 2.961, sangat memuaskan 1.481, memuaskan 79, dan 5. Lalu sini print data gabungan, hasil durasi studi, values count, print data gabungan, unik. Lalu kita tampilkan data outlier-nya. Berikut adalah data outlier-nya. Lalu analisis deskriptif data noise seperti berikut. Melihat frekuensi kemunculan nilai pada kolom status pegawai. Lalu melakukan pemeriksaan manual pada nilai-nilai unik untuk menemukan nilai yang tidak biasa. Status pegawai. Lalu identifikasi data kosong pada kolom predikat. Cara mengatasi data kosong pada kolom predikat. Data kosong, kemenangan data gabungan, kemenangan predikat. Di sini terdapat jumlah data kosong pada kolom predikat sebanyak 5 data. Lalu kita melakukan penghapusan baris dengan nilai kosong pada kolom predikat, mengganti nilai kosong dengan nilai yang paling sering muncul, identifikasi data kosong pada kolom predikat, atau cara mengatasi data kosong pada kolom predikat, lalu pilih strategi penanganan. Misalnya jika jumlah data kosong tidak signifikan, kita bisa menghapus baris tersebut atau menghitung jumlah data kosong pada kolom predikat. Lalu kita tampilkan jumlah data kosong pada kolom predikat dengan jumlah data kosong. Berikut adalah jumlah data kosong pada kolom predikat, jadi 0. Lalu ada missing data dan juga reduction. Mengecek apakah ada data yang duplikat berdasarkan kolom NIM. If duplicate row empty, print tidak ada data duplikat berdasarkan NIM. Else, print duplicate row based on NIM. Print duplicate row, lalu menghapus data duplikat berdasarkan kolom NIM. Mengecek kembali apakah ada data yang duplikat setelah penghapusan. If duplicate row after empty, print tidak ada data duplikat setelah penghapusan berdasarkan NIM. Else, print baris duplikat setelah penghapusan berdasarkan NIM. Tidak ada data duplikat berdasarkan NIM. Berikut adalah reduction dari data yang kita punya, yaitu tidak ada data duplikat berdasarkan NIM. Lalu analisis deskriptif. Untuk kolom dengan tipe data objek seperti predikat, jenis kelamin, dan hasil durasi studi, kita bisa menggunakan value count untuk melihat frekuensi kemunculan nilai, print data gabungan predikat, value count, print data gabungan jenis kelamin, value count, print data gabungan hasil durasi studi, value count. Lalu visualisasi data, misalnya kita bisa membuat diagram batang untuk kolom predikat dan jenis kelamin. Lalu kita lakukan pemeriksaan manual pada nilai-nilai unik untuk menemukan nilai yang tidak biasa. Berikut adalah outputnya atau tampilannya. Di sini ada distribusi predikat dan juga distribusi jenis kelamin. Berikut tampilannya.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.